Pemirsa, untuk pertama kalinya Partai Persatuan Pembangunan tidak mampu menghadirkan wakilnya di Senayan. Padahal P3 merupakan partai legendaris yang merupakan peleburan dari 4 partai bernuansa keagamaan di awal pemerintahan Orde Baru. Ya, lantas apa yang membuat P3 gagal melenggang ke Senayan? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan politikus P3 yaitu Saifullah Tamliha dan juga pakar politik Hanta Yuda. Saat ini kita bergabung dengan dua orang narasumber kami. Pertama saya ingin ke Pak Saifullah Tamliha. Pak, P3 sudah tahu dong berarti hasil pemilu legislatif. Bagaimana pendapat Anda soal perolehan suara P3 yang di bawah 4% sehingga tidak bisa melenggang ke DPR? Kita sudah mengetahui bahwa P3 dalam tabulasi nasional itu diputuskan berada pada 3,87%. Artinya P3 masih kekurangan 196.000 dari total 197 juta pemilih. Nah, saat ini P3 sedang melakukan upaya menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi untuk perhitungan suara itu. Pak Saifullah Tamliha, kami ingin tahu lumbung suara mana yang P3 di luar ekspektasi awal. Kehilangan ceruk suara di mana saja, Pak? Basis P3 di Kalimantan kehilangan seluruh kursi. Kemudian di Sumatera. Halo, Pak. Halo, Pak Saifullah Tamliha. Ya, di Sumatera juga hanya tinggal dapat 1 kursi. Oke, berarti hanya Aceh. Oke, hanya Aceh. Sumatera Barat, Sumatera Utara habis. Berarti Pak Saiful, P3 merasa suaranya dicuri dan merasa dicurangi sehingga tidak bisa maju ke legislatif ya Pak ya? Tidak ada wakil yang bisa maju. Ya, tapi kami juga koreksi diri. Koreksi diri, kita mengevaluasi salah satu penyebab terbesar dari hilangnya suara P3 ini adalah P3 tidak mencalonkan calon presiden yang sesuai dengan kehendak umat Islam yang merupakan basicnya Partai Persatuan Pembangunan. Kita melihat bahwa P3 pernah menang di DKI Jakarta pada pemilu tahun 1977 dan sekarang yang menang adalah PKS yang secara otomatis pendukung pasangan Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu merupakan faktor utama yang kita dengar dari rakyat begitu. Nah, faktor yang kedua adalah konflik yang berkepanjangan di internal P3. Nah, ini juga harus sekali. Dan yang ketiga, koalisi buah semangka antara PDIP dengan P3. Koalisi buah semangka ini ternyata telah 2 kali menyebabkan suara P3 itu turun. Pada tahun 2019 kita koalisi dengan PDI Perjuangan, kita hijau, kemudian dalamnya merah. Tapi seperti ini tahun Pak. 2019 kita dari 39 kursi kehilangan 20 kursi menjadi 19 kursi. Dan ini lagi P3 koalisi lagi dengan PDI Perjuangan, juga suara P3 justru semakin berkurang. Kalaupun P3 masuk P3 hanya akan mendapatkan 12 kursi. Berarti kehilangan kurang lebih 7 kursi. Pak Tamliha ini kan namanya penyesalan di akhir ya Pak ya. Tapi ketika 7 bulan masa kampanye kami melihat solid-solid saja Pak. Koalisi dengan PDIP. Kok kesannya malah menyalahkan partai yang besar yang meraih ceruk paling besar Pak di pemilihan legislatif. Kenapa evaluasi ini tidak dilakukan sejak awal ketika punya histori yang sama? Sebenarnya di internal partai soal calon presiden koalisi itu sudah riak-riak besar, tapi kami tidak ingin menimbulkan konflik-konflik baru.
karena konflik-konflik pemberhentian Suharto Monoarfa sebagai ketua umum dengan cara yang ya menurut saya ilegal, itu menyebabkan partai ini menjadi tidak terarah. Oke. Jadi kami tidak menyalahkan PD Perjuangan, tapi kami menyalahkan diri sendiri. Kenapa masih berkoalisi dengan PD Perjuangan yang tidak memberikan efek terhadap peningkatan suara P3, malah sebaliknya. Oke, baik. Sekarang saya ingin pengamat politik yaitu Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, salah satu faktor utama terbesar yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful Tamliha, kekalahan mereka kali ini karena berkoalisi dengan PDIP mendukung pasangan 03, sehingga terjadilah kemerosotan perolehan suara. Mas Hanta. Ya, Tisa, kegagalan P3 ke parlemen ini sebenarnya bukan kejutan. Sudah terdeteksi jauh-jauh hari. Sepanjang survei yang kami lakukan di berbagai lembaga survei, misalnya saya buka data poltreking, itu tidak menemukan sekalipun survei di mana P3 bisa mencapai 4% lolos PT dalam prediksi itu. Termasuk juga PAN sebenarnya pada saat itu. Kenapa di ujung hasilnya beda? Deteksi itu misalnya di survei kami kisaran 3,7 sampai 3,8. Survei terakhir itu di bulan Februari menjelang pemilu itu masih 3,7%. Artinya punya potensi. Quick count poltreking 3,84%, KPU 3,87%. Sama-sama tidak lolos. Jadi selisih 0,03% antara KPU dan poltreking. Nah, di sini yang disayangkan, mengapa P3 tidak bisa mengantisipasi potensi gagalnya itu. Padahal P3 dibandingkan PSI, PBB, partai lain, itu memiliki potensi lolos terbesar ketimbang partai-partai lain. Contohnya PAN, ternyata lolos, bahkan 7%, melampaui 2 kali lipat dari hasil survei yang diprediksi setahun yang lalu. Nah, jawaban saya mengamini tentu yang disampaikan oleh Pak Saiful Tamliha tadi. Poin pertama, padahal P3 ini kan punya basis yang kuat, basis NU, ceruk partainya itu captive marketnya ada di NU. Nah, ini kurang terkonsolidasi dengan baik mengelolanya. Nah, ditambah lagi magnet elektoral calegnya juga tidak terlalu kuat. Nah, yang paling puncak dari problem kekeliruan strateginya Partai Persatuan Pembangunan ini adalah tadi itu, keliruan dalam menentukan capres pilihannya. Padahal sebuah partai politik untuk mendapatkan dukungan itu kan ada pemilih partai, ada pemilih caleg, ada kotel efek pemilih dari capres. Nah, P3 itu seperti melawan arus dari pemilihnya sendiri. Bayangkan kalau misalnya P3 tidak bersama PDI Perjuangan misalnya, kalau di data exit poll tracking itu yang paling banyak P3 itu kan memilih ke Anies Baswedan lalu ke Prabowo. Misalnya tidak ke Anies Baswedan lah katakanlah, kan di sana ada PKB yang juga NU. Kemudian ini kita mengevaluasi ya, masuk bergabung ke koalisi partai Prabowo. Maka P3 punya potensi besar karena partai berbasis NU di dalam Prabowo Gibran itu tidak ada. Pemilih NU itu banyak memilih Prabowo Gibran padahal. Nah, kalau misal P3 masuk di situ, saya kira akan mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. Nah, itu yang menyebabkan salah satu di mana kekeliruan dalam menentukan capres. Ditambah capres yang didukung oleh P3, Tisa, itu kan trennya turun terus, Mas Ganjar itu. Mengalami penurunan yang luar biasa dan itu berimbas tidak hanya ke P3, PD Perjuangan saja mengalami penurunan, apalagi P3. Nah, datanglah figur seperti Sandiaga Uno, juga terbukti tidak memberikan dampak elektoral. Mohon maaf saya mengatakannya sama sekali, karena kehadirannya ternyata membuat P3 juga semakin turun, bukan terselamatkan. Jadi beberapa faktor tadi, ketiadaan mengelola strategi caleg untuk menarik sebagai pengepul suara tidak dilakukan serius oleh P3, kemudian basis NU-nya tidak terkonsolidasi dengan baik, dan ketiga adalah keliruan dalam menentukan capres. Yang inilah 3 faktor saya kira yang menyebabkan P3 gagal. Dan kalau sedikit kita bandingkan dengan PAN, dia melakukan sebaliknya, mendukung Prabowo Subianto yang trennya naik. Kemudian di sana caleg-calegnya dikelola dengan baik, figur-figurnya, kemudian basis Muhammadiyah seterusnya juga terjaga. Jadi saya kira bagi P3 ini menjadi evaluasi ya. Lagi-lagi saya mengatakan sebenarnya P3 ini seksi, punya potensi untuk masuk ke parlemen sangat besar dibandingkan partai-partai lainnya. Bisa. Baik, Mas Hanta Yuda. Pak Saifullah Tamliha, ini hasil resmi dari KPU sudah keluar dan P3 tidak lolos ambang batas. Nasi sudah menjadi bubur. Langkah kedepannya seperti apa? Dijawab sesaat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita langsung ke Pak Saifullah Tamliha melihat kondisi P3 yang sejauh ini gagal
lolos ambang batas, langkah apa, upaya apa yang akan diambil oleh P3? Pak Tamliha. Ya, yang pertama tadi saya sebagaimana sampaikan sebelumnya bahwa P3 masih melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menemukan suara-suara P3 yang kemungkinan besar hilang di saat perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh KPU. Ya, hilangnya itu sekitar 200.000. Nah, itu adalah perjuangan P3 yang terakhir. Nah, selanjutnya adalah bahwa P3 juga memerlukan figur-figur pemimpin partai yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan umat Islam sesuai dengan asas partainya adalah Islam. Kemudian menjadi figur-figur yang betul-betul bisa membawa partai ini menjadi lebih menggoda dalam tanda petik kaum milenial. Kaum milenial ini kan sangat sensitif dengan ciri-ciri khas dan karakternya masing-masing. Harapan salah satunya P3 yang kurang itu adalah di milenial itu. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, katakanlah saat ini tengah dilakukan upaya untuk melakukan laporan, gugatan begitu kepada MK. Tapi kedepannya kita melihat nasib P3 ini akan seperti apa? Kalau kita melihat di dalamnya juga tampaknya ada riak-riak tersendiri, Mas Hanta. Iya, betul. Ini paling penting ya, pertanyaan penting dan masukan buat P3 ya, Pak Tamliha, bahwa apa ke depan buat P3 dan jangka pendek, jangka panjang menurut saya. Kalau dari yang sudah lalu kan sudah, poin saya karena salah, tanda petik yang mohon maaf saya menyebutnya salah urus dan salah strategi. Padahal P3 sangat berpotensi untuk lolos. Nah, apa yang bisa dilakukan? Saya mengatakan singkat saja posisi P3. Jadi ada 4 kelompok partai hari ini. Ada yang sukses pileg, sukses pilpres seperti Golkar dan PAN. Nah, ini posisi tawarnya kuat dan punya balas jasa dari yang menang. Kemungkinan karena posisi menterinya mudah. Yang kedua, partai yang di pilegnya gagal tapi sukses di pilpres. Contohnya PSI, PBB. Mereka nunggu Pak Prabowo yang menang, tapi mereka gagal di di legislatif. Mereka punya potensi peran-peran dapat posisi strategis eksekutif, meskipun gagal di DPR. Yang ketiga, partai kelompok yang sukses pileg tapi gagal di pilpres. Contohnya PKB dan Nasdem. Nah, ini strategis. Mereka posisi tawarnya kuat, pasti dilirik oleh Pak Prabowo Gibran. Nah, yang keempat ini sayangnya P3 masuk pada kelompok di mana gagal pilpres, gagal pileg seperti P3 dan Perindo. Dianggap tidak punya investasi politik pada Prabowo Gibran, satu, tetapi di saat yang sama juga bergainingnya, posisi tawarnya juga lemah. Nah, karena itu dalam jangka pendek, saya ingin mengatakan pertanyaan Tisa tadi, ini lemah secara posisi tawar untuk bernegosiasi, melakukan komunikasi dan lobby politik, posisinya lemah karena tidak memiliki kursi di DPR, kecuali tadi ya soal MK. Per hari ini tidak ada. Nah, sulit untuk melakukan lobby dan komunikasi. Hanya bisa dilakukan apa? Berharap pada kedekatan dan kemurahhatian dari partai pemenang sekarang. Kalau P3 berniat bergabung, apakah mungkin? Karena posisi tawar kursinya tidak ada. Nah, tapi yang lebih penting dari ini untuk jangka panjangnya, bagaimana P3 tidak cukup dijadikan 2024 gagal, tetapi di 2009 bisa kembali muncul, karena ini kan partai besar, infrastrukturnya kuat, partai masa lalu. Saya mungkin bandingkan dengan Golkar terlalu jauh, mesin partai tua. Tapi dengan PAN saja, Tisa, mereka partai yang diprediksi tidak lolos keduanya. Tapi kan kenapa PAN bisa 7,2 sekian persen, tapi P3 akhirnya tetap di 3,83%. Nah, itu tadi karena strateginya, misalnya PAN punya bantu rakyat, dia brandnya cukup kuat. Nah, P3 sayangnya tidak melakukan itu. Tadi Pak Tamliha mengatakan, ya soal misalnya berpihak pada umat Islam, NU, itu NU pendukung Prabowo itu kan butuh partai sebenarnya, wadah, kan tidak ada. Nah, sementara PKB saja yang Anies itu dapat suara yang signifikan. Yang kedua, belajar dari PAN dibandingkan dengan P3, caleg-caleg populer harus diperhatikan. Dalam rekrutmen caleg harus perlu. Dan yang ketiga, tepat dalam menentukan capres. Baca, tentu punya ada data survei yang akurat. Jangan sampai fenomena tiket split votingnya sangat tinggi seperti P3. Di mana pemilih P3 itu banyak memilih Anies, Prabowo, pemilih Ganjarnya sangat sedikit sekali. Jadi saya kira strategi jangka panjangnya, saya setuju tadi dimulai dengan ada penyegaran kepemimpinan di partai, lalu membuat strategi baru,
membuat captive market baru supaya basis NU tadi, umat Islam tadi itu kembali pulang ke P3, satu. Yang kedua, rekrutmen calegnya diseruskan selain mengelola partai dengan baik. Dan yang ketiga, saya kira P3 harus mencari panggung-panggung politik strategis. Karena pada posisi di mana tidak punya kursi di DPR misalnya, tidak ada koreksi dari MK, di saat yang sama misalnya di peran-peran di pemerintahan juga tidak besar. Tidak terlalu besar, belum tentu dapat. Karena itu, bagi P3 dalam jangka panjang, kerja politik disiapkan sejak hari ini, 5 tahun sebelumnya harus serius disiapkan. Dan tidak mustahil, menurut saya P3 akan kembali menjadi partai yang diperhitungkan dan besar. Kalau dikelola dengan tepat, tapi kalau salah urus lagi, tidak untuk kemungkinan P3 kembali tidak lolos dan bisa dibawa perolehan hari ini. Bisa. Baik, terima kasih Dan Mas Hanta Yuda dan juga Pak Saiful Tamliha sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.